Halo sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manhwa atau webcomic One Punch Man chapter 111 secara lengkap. Dimana pada chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan beberapa dari pahlawan kelas S telah mengundurkan diri dari asosiasi pahlawan. Mereka mengundurkan diri, ada yang dikarenakan pensiun dan ada yang memutuskan pindah profesi. Dan ada juga yang memasuki New Hero seperti Joe Emperor. Selain itu telah diperlihatkan King sudah terkena mental akibat desakan dari Atomic Samurai sebelumnya telah memutuskan menemui Silver Fang bertujuan ingin menemukan jati dirinya. Dan pada chapter kali ini akan diperlihatkan kelanjutan usaha King untuk menemukan jati dirinya atau menembus limiter selanjutnya. Kenapa Mimin bilang King menembus limiter selanjutnya? Pastinya Mimin mempunyai sebuah alasan untuk hal tersebut. Untuk memperpendek durasi video ini, Mimin akan buatkan atau bahas teorinya di lain videonya sob. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika para sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Langsung saja cekicrot. Mangawan chapter 111 Dewa Scan, kita telah diperlihatkan sebuah pemandangan dojo tua di atas bukit yang mencakar langit yang luas. Saat itu menunjukkan hari yang cerah dan terdengar suara angin berhembus keras menembus ranting pepohonan. Terlihat di dalam dojo tersebut terdapat 3 orang yang sedang saling berbicara dengan serius. Mereka bertiga adalah Silver Fang, sang pemilik dojo, Jaranko, murid dari Silver Fang, dan yang terakhir pahlawan kelas S peringkat 7 yaitu King. Terdengar suara dentuman jantung yang sangat keras berasal dari King Engine. Terlihat King memohon kepada Silver Fang untuk dapat menjadikannya lebih kuat dari kondisinya saat ini. Terlihat Silver Fang yang berada di depan King tersebut terdiam dan ketakutan. Silver Fang mengatakan kepada King bahwa King Engine ternyata sudah berkembang. Silver Fang beranggapan King adalah orang yang sangat kuat. Silver Fang menatap tajam ke arah King. Silver Fang berkata kepada King bahwa seni bela diri Silver Fang sebenarnya tidak digunakan untuk membunuh. Silver Fang menceritakan kepada King awal mula tinju air penghancur batu ia ciptakan semata-mata hanya untuk pertahanan diri bagi orang yang lemah. Silver Fang beranggapan bahwa King sudah terlalu kuat. Jika King mempelajari tinju air penghancur batu miliknya, dia pastikan tidak akan berpengaruh apapun. Mungkin hanya akan mendapatkan sebuah bonus yang kecil saja. Silver Fang bertanya kepada King bahwa apakah King ingin meningkatkan kekuatan super dari level King saat ini. King yang mendengarkan perkataan Silver Fang tersebut hanya terdiam dan mengeluarkan King Engine miliknya semakin keras. Terlihat Silver Fang mengatakan pada King agar King dapat lebih tenang. Silver Fang menceritakan masa lalunya saat ia masih muda kepada King. Silver Fang mengatakan dahulu kala Silver Fang juga memiliki pemikiran yang sama dengan King. Silver Fang berpikir dan berandai-andai dengan cara berhati-hatinya apakah dia akan memiliki kekuatan yang sangat overpower dan dapat mengalahkan segala bentuk kejahatan di muka bumi ini. Silver Fang juga menceritakan salah satu murid terbaiknya yaitu Garou. Garou dulunya juga memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya. Akan tetapi Garou salah arah dan menyebabkan dirinya ke dalam kehancuran. Silver Fang memberikan nasihat kepada King bahwa sekuat apapun sebuah pilar tidak akan bisa menegakkan kedamaian secara sendirian. Silver Fang masih lanjut berbicara. Silver Fang mengatakan bahwa di saat seperti ini di mana para monster merajalela, daripada yang kuat mendapatkan kekuatan untuk diri mereka sendiri, bukankah lebih baik mereka memberikan kekuatan pada orang yang lebih lemah? Silver Fang mengatakan bahwa Silver Fang bergerak berdasarkan tujuan tersebut karena dengan sebuah tekad yang sudah tertanam di dalam kepalanya sejak dahulu kala. Silver Fang memasang ekspresi yang serius menawarkan sebuah ajakan kepada King untuk mau bergabung dengan dojonya dan akan sama-sama mengajari orang-orang yang lemah agar dapat menjadi lebih kuat lagi. King mendengarkan perkataan Silver Fang tersebut dengan seketika memasang ekspresi yang terkejut. King berkata kepada Silver Fang bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang dia maksud. King sambil mengeluarkan aura King Engine-nya semakin keras, King memberanikan diri mengatakan kepada Silver Fang bahwa dirinya benar-benar ingin menjadi kuat dikarenakan sebenarnya King memanglah sangatlah lemah. King menjelaskan bahwa sebenarnya King bukan orang yang super kuat seperti semua orang pikirkan tentang dirinya. King mengatakan bahwa itu semuanya hanyalah suatu kebohongan yang fatal. King berkata sambil berteriak bahwa sebenarnya King sangatlah lemah. Terlihat perkataan King tersebut secara tidak sengaja telah didengarkan oleh Jaranko. Jaranko yang merasakan dirinya adalah penggemar berat King, mendengarkan perkataan King tersebut langsung membuatnya berdiri tegak dan bertanya-tanya kepada King. Tiba-tiba di saat King berkata dengan Silver Fang, terlihat Jaranko, salah satu murid Silver Fang, muncul dengan ekspresi yang terkejut. Jaranko mendengarkan perkataan King dan tidak percaya akan hal tersebut. Jaranko menanyakan kepada King apakah rumor di saat King terbang dengan bom yang dapat menghancurkan tata surya dan memasukkannya ke dalam black hole itu adalah suatu kebohongan. Apakah di saat King kembali ke masa lalu dan menghancurkan semua meteor yang menuju ke bumi sehingga mengakibatkan manusia tetap ada itu juga sebuah kebohongan?
Dan apakah saat King menggunakan bulan sebagai karung tinju dan membentuk kawah yang sangat besar tersebut juga suatu kebohongan? King yang menanggapi perkataan tersebut berkata sambil mengeluarkan keringat dingin dan King Engine yang semakin membara. King mengatakan bahwa tidak, itu semuanya bukanlah kebohongan selevel itu. Silverfang yang mendengarkan muridnya Charanko menyuruh Charanko untuk diam. Silverfang menanggapi perkataan King bahwa King telah mempunyai banyak penggemar seperti Charanko yang memuja King sebagai manusia sempurna di dunia. Silverfang menganggap bahwa King sebenarnya terbebani oleh ekspektasi besar yang dilakukan oleh King selama ini dan menjadikannya mempunyai banyak penggemar. Silverfang mengatakan bahwa King memang mempunyai rasa tanggung jawab, tetapi King tidak perlu memikirkan hal tersebut dikarenakan King tidak harus menanggung beban tersebut sendirian. Silverfang mengatakan jika semakin kuat seseorang, dia akan semakin paham akan kekurangannya. Silverfang yang merasa dirinya sudah tidak dapat mengajarkan King apapun, mengatakan bahwa selama King mengingat perkataannya, maka King akan tetap menjadi seorang yang kuat. King yang mendengarkan perkataan Silverfang tersebut membarakan King Engine semakin keras. King merasa bahwa Silverfang tidak mengerti atas perkataannya. Silverfang yang tidak tinggal diam dan menyarankan King untuk berlatih ke dojo milik kakaknya Bom. Mungkin King dapat menemukan jati dirinya di tempat tersebut. Scene pun berganti dan memperlihatkan sebuah percakapan dua orang yang super kuat di dalam sebuah dojo. Terlihat King yang sudah mendatangi dojo kakaknya Silverfang yaitu Bom. Bom berkata kepada King bahwa dia telah mendengarkan sebuah rumor bahwa King ingin mendapatkan kekuatan yang berbeda. Terlihat King yang terduduk diam di dalam dojo tersebut sambil mengeluarkan King Engine dan aura yang mengintimidasi. Bom yang mendengarkan hal tersebut ketakutan dan mengatakan kepada King bahwa aliran tinju angin puyuh memotong besi memang merupakan sebuah serangan yang dapat membunuh lawan dengan seketika, selama dapat menyerang lawan tersebut terlebih dahulu. Bom merasa bahwa dengan rumor King selama ini, Bom menyimpulkan King telah jauh melebihi tekniknya tersebut. Bom yang mendengarkan aura King Engine, dia berkata kepada King bahwa King tidak perlu mengeluarkan auranya tersebut dikarenakan Bom sudah tua dan dia merasa tidak akan terintimidasi oleh King Engine dengan sisa usianya. Bom mengira bahwa dia telah ditantang oleh King, tetapi Bom telah menyerah dikarenakan dia sudah tua dan mengakui kekalahannya. Bom memberikan sebuah pesan surat kepada King. Bom menyuruh King untuk mencari jati dirinya ke sebuah dojo Higong, yaitu dojo milik salah satu rivalnya untuk membantu King menenangkan aura membunuhnya yaitu King Engine. Scene pun berganti lagi dan memperlihatkan suatu pemandangan di sebuah dojo Higong tradisional. Terlihat pimpinan dan seluruh murid dojo tersebut terkejut dan ketakutan dikarenakan didatangi oleh King sambil membawa sebuah surat dari Bom yang berisikan meminta tolong untuk menenangkan aura King Engine. Terlihat ketua dari jodoh Higong tersebut ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin, berkata kepada King bahwa mereka sudah menyerah dan meminta maaf. Mereka sudah tidak dapat mengajarkan King dengan teknik Higong miliknya dikarenakan level dari tekniknya tersebut sangat jauh di bawah King Engine. Pemimpin Higong tersebut memberikan sebuah surat rekomendasi mengirimkan King ke sebuah tempat latihan preman yang sangat keras. Scene pun berganti, terlihat sebuah pemandangan di dalam ruangan gym. Terlihat King mendatangi gym tersebut sambil mengeluarkan aura King Engine yang semakin membara. Terlihat semua preman di dalam gym tersebut ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin. Mereka sambil ketakutan berkata di dalam hatinya bahwa hari ini merupakan hari kesialan mereka. Dikarenakan mereka menganggap bahwa dojo tersebut akan menghancurkan mereka dikarenakan telah mengirimkan seorang pahlawan kelas S yaitu King. Mereka mengatakan kepada King bahwa dahulu kala mereka memang sekelompok orang yang panas, tetapi dikarenakan mereka telah dikalahkan Garo sebelumnya dan mereka putuskan untuk bertaubat. Mereka berbisik-bisik dan ketakutan bahwa rumor mengatakan King telah mengajar Garo di versi monster. Mereka semua memohon kepada King untuk membiarkan mereka selamat dan memberitahu King untuk berlatih di sebuah dojo yang sangat kuat. Sekian berganti dan memperlihatkan King mendatangi berbagai macam tempat dojo. Mereka semuanya ketakutan mendengarkan aura King Engine. Mereka semua merasa terancam oleh kedatangan King. Dari mereka ada yang mengatakan bahwa King telah mengintimidasi berbagai macam tempat dojo. Salah satu ketua dojo mereka mengatakan kepada muridnya untuk tidak melawan King jika ingin mereka akan dibunuh. Mereka semua meminta maaf kepada King dan akhirnya mereka merekomendasikan suatu tempat yang pantas untuk King. Terlihat King sudah putus asa akan hal tersebut. King tetap teguh dikarenakan King masih semangat mencari jati dirinya. King direkomendasikan oleh seseorang master sebuah dojo yaitu Master Michet Suyo. Jika diartikan ke bahasa lokal setempat yaitu berarti master yang sangat kuat. Master tersebut merekomendasikan kepada King sebuah tempat terakhir pelatihan jati dirinya ke sebuah tempat dojo legendaris yang berada di bawah gunung di tengah-tengah hutan yang lebat. Master sangat kuat tersebut beranggapan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang paling cocok untuk latihan King.
Di karangan King adalah seseorang yang sudah mencapai batasannya, tetapi masih ingin mendapatkan kekuatan yang lebih. Maka tempat tersebut sangatlah cocok untuk tujuan terakhir seseorang yang hidup dengan cobaan yang sengsara tiada akhir. Master tersebut sangat ketakutan kepada King. Dia mengirim King sejauh mungkin darinya. Scene berganti dikarenakan hari itu sudah menunjukkan sore hari yang gelap. King berjalan dan berputar-putar mencari tempat dojo rekomendasi terakhirnya. Terlihat King akhirnya menemukan dojo tersebut. Dojo tersebut terlihat sangat menyeramkan dikarenakan terletak di tengah hutan yang sangat sunyi. Terlihat King memberanikan diri memasuki dojo tersebut. Di dalam dojo yang sangat gelap, King mengatakan salam dan berkata bahwa dia dikirim ke dojo tersebut oleh master sangat kuat, bertujuan untuk berlatih sebuah ilmu pukulan. Dirasa tidak ada respon, King mulai mendekati master tersebut. Dan ternyata tiba-tiba King mengeluarkan aura King Engine semakin bergema. King melihat bahwa seseorang master di depannya tersebut adalah seorang mayat. King sangatlah ketakutan. King membayangkan dia telah melihat mayat tersebut di anime bahwa dia telah tinggal di sini dan bermeditasi tentang masa lalu dan masa depannya. Sampai menemukan jawaban sejati, ini adalah tipe latihan yang seperti itu. King berbalik arah dan segera berlari meninggalkan dojo tersebut. Scene berganti dan memperlihatkan sebuah pemandangan pegunungan di malam hari. Di perjalanan saat King hendak akan pulang, King merasa dirinya setelah kehausan. King mendengarkan suara sebuah air terjun pegunungan. King memutuskan untuk pergi ke air terjun tersebut. Di saat King hendak memasuki air terjun tersebut, secara tiba-tiba langkahnya terhenti dan King memutuskan untuk bersembunyi. King ketakutan dikarenakan King telah melihat Garou yang sedang bertapa di bawah air terjun. King ketakutan dan mengurungkan niatnya. King segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat bersamaan, Garou telah menyadari kehadiran seseorang di sekitar areanya. Tetapi Garou hanya terdiam dan membiarkan orang tersebut pergi. Lalu scene pun berganti lagi sob. Kita telah diperlihatkan di markas Asosiasi Pahlawan, tepatnya di kamar nomor 104, yaitu kamar si botak Saitama. Terlihat King yang bermain game bersama Saitama mengeluarkan curhatan hatinya kepada Saitama. King menangis kepada Saitama bahwa ia tidak dapat berlatih menjadi lebih kuat. Saitama yang mendengarkan perkataan King tersebut menanggapinya dengan santai. Saitama mengatakan kepada King, sebaiknya King melatih otot-ototnya. Di saat Saitama akan memberikan sebuah rahasia latihannya kepada King, secara tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu mereka. Saitama mengira seorang tersebut adalah Genos. Saitama membuka pintu kamarnya dan melihat ada seseorang berambut pirang di hadapannya. Seorang tersebut adalah pahlawan kelas S, yaitu Flashy Flash. Saitama melihat kedatangan Flash segera menutup kembali pintunya tersebut. Dan tiba-tiba scene pun telah berakhir sob. Oke sob, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review Manga One chapter 111. Kesimpulan pada chapter ini adalah King berusaha mencari jati dirinya. Dikarenakan King memiliki rumor dan aura King Engine yang sangat overpower, maka seluruh dojo ketakutan saat melihat ke dalam King dan menolak King berlatih di dalam dojonya. Terlihat di scan, King telah diajarkan Saitama untuk berlatih menembus kedua linter yang ada di dalam tubuhnya. Dengan cara, King diharuskan untuk berlatih otot saja. Akankah Saitama akan menerima King sebagai muridnya? Dan apakah King dapat menembus limiternya tersebut? Semuanya akan mimin bahas ke depannya mengikuti alur cerita Manga One ini. Jika sobat suka dengan video ini dan ingin berlangganan dengan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar mengetahui update video terbaru dari saya. Sekian dulu dari saya, Admin Rental Anime. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.